Satu demi satu, tim penembak jitu dari Mobile Strike mengirim pesan radio mengatakan bahwa mereka telah siap. Setelah penempatan penembak jitu selesai, tim penyerang perlu mengatur pengepungan. Pemimpin tim Wei Yang segera berbicara. Ada banyak warga sipil, jadi kalian berhati-hatilah. Arahkan lasermu dan tunggu aba-abaku. Baik, baik. Dengan isyarat tangan dari pemimpin tim Mobile Strike bergerak dengan hati-hati. Tapi tiba-tiba ada informasi baru yang mereka dengar. Kapten, sepertinya target memiliki Sandra. Target menyandra pemimpin tim regu ketiga, Kapten. Wajah Wei Yang terlihat terdistorsi pada laporan itu. Pemimpin tim ketiga? Bukankah itu Lim Yong? Ada apa dengan bajingan itu? Mengapa dia semudah itu disandra? Saat ini tidak ada waktu untuk terkejut. Jika target telah memiliki Sandra, maka mereka ditekan untuk mencegah orang tak dikenal itu melakukan sesuatu yang bodoh atau melarikan diri. Dan untuk tujuan inilah para penembak jitu itu didatangkan. Semua penembak jitu bidik tersangka dengan lasermu. Baik. Saat perintah dikeluarkan, laser merah ditujukan pada pemuda berambut panjang itu. Sementara itu, tim Mobile Strike diam-diam mendekat dan mencoba mengepungnya. Mereka dengan cepat melewati celah di antara kerumunan. Pemimpin tim Wei Yang berteriak dengan suara keras. Jangan bergerak, kau sudah dikepung. Wow, lihat itu tim serangan keamanan publik. Ketika sekitar 40 orang bersenjata muncul, warga bersorak. Dari sudut pandang mereka, seorang pemuda yang mematahkan lengan seorang polisi tidak lebih dari orang yang berbahaya. Sudahlah, kau menyerah saja. Jika kau melepaskan tanganmu dari leherku, aku akan menjamin keselamatanmu. Lim Yong yang sedang disandra mencoba bernegosiasi dengan Chun Yeun. Saat ini seluruh tubuh Chun Yeun dibidik oleh laser senapan sniper. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sebaiknya kau lepaskan tanganmu dari leherku. Mengapa sekarang kau memohon untuk melepaskan tanganku dari lehermu? Bukankah tadi kau masih bisa tersenyum padaku? Bagaimana jika aku melakukan ini padamu? Apakah saat ini kau masih dapat tersenyum? Wajah Lim Yong memucat dalam sekejap. Tadinya dia berpikir bahwa pemuda murim ini tidak punya pilihan selain menyerah. Dia praktis terjebak di antara tim strike dan penembak jitu. Tapi ternyata orang ini malah melingkarkan pedang putih ke lehernya. Apa yang kau lakukan? Apakah kau benar-benar ingin mati? Lim Yong tidak mengerti dengan kenekatan orang ini sampai dia tergagap saat berbicara. Namun Chun Yeun seperti menghiraukan perkataannya. Dia hanya menatap sekelilingnya. Dia tidak peduli. Apakah orang ini benar-benar tidak takut akan kehilangan nyawanya? Walaupun seluruh senapan sniper semua sudah ditujukan untuk titik vitalnya, satu tembakan sudah cukup untuk membunuh orang ini. Tetapi dia malah mengeluarkan pedang dan mengancam Sandra. Beberapa penjahat memang ada yang tidak menyerah pada ancaman. Strategi kekuatan dibalas dengan kekuatan. Namun pemimpin tim Wei Yang memiliki banyak pengalaman. Berani-beraninya kau mengancam polisi. Kau hanya menempatkan dirimu pada resiko yang lebih tinggi. Ada satu hal yang dipuji oleh tim Biro Keamanan Publik karena lebih baik daripada pasukan polisi lainnya. Jika nyawa seorang petugas keamanan publik terancam, tersangka akan dilenyapkan dengan cara apapun. Tembak, lengan, dan kakinya. Pemimpin tim mengangkat tangannya dan mengirim sinyal. Lalu ada salah satu penembak jitu menjawab.
Ini adalah penembak jitu A3, Roger. Saya yang akan menembak. Itu adalah penembak jitu Mobile Strike, tim yang mengincar pergelangan tangan Chun Ye-won yang sedang memegang leher Lee Myung. Jika penembak jitu itu menembak, Chun Ye-won akan kehilangan pergelangan tangannya. Ketika aba-aba untuk menembak datang, penembak jitu itu menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Saat ini pergelangan tangan Chun Ye-won ditampilkan di layar. Tidak lama setelah peluru melesat, suara jeritan dapat terdengar. Penembak jitu yang menarik pelatuk bingung. Dia adalah salah satu dari 3 penembak jitu teratas di antara tim serangan Biro Keamanan Umum Kota Shenyang. Itulah sebabnya dia diberikan izin untuk membidik pergelangan tangan yang merupakan tempat paling sulit untuk ditembak. Tapi mengapa walaupun dia sudah menembakkan pelurunya, pergelangan tangan Chun Ye-won masih tetap utuh? Hal itu sudah jelas karena dia meleset. Tembakannya tidak mengenai tangan Chun Ye-won. Suara teriakan barusan itu keluar dari Lee Myung. Dia berteriak karena terkena tembakan peluru. Saat peluru ditembakkan, Chun Ye-won mundur dan peluru menembus bahu kiri Lee Myung. Idiot, mengapa kau malah membuat kesalahan di saat genting seperti ini? Pemimpin tim Wei Yang mengira itu adalah kesalahan sang penembak jitu. Dan sekarang ini akan membuat tersangka lebih sadar akan situasinya saat ini. Begitulah kira-kira dugaan Wei Yang. Tapi reaksi Chun Ye-won tidak seperti yang dia duga. Wajah Chun Ye-won tetap datar, tenang, seperti tidak terjadi sesuatu. Tidak terlihat sama sekali rasa ketakutan. Biasanya, baik dia seorang pendekar murim atau bukan, saat nyawanya sedang diancam, seharusnya dia memiliki respon. Tapi ini tidak. Banyak orang yang memperhatikan semua kejadian ini. Jika hal-hal tidak diselesaikan dengan cepat, status keamanan publik akan jatuh. Lalu Wei Yang mengubah isyarat tangan. Menembak pergelangan tangannya terbukti beresiko. Jadi mereka memutuskan bahwa lebih baik menembak kakinya. Penembak jitu segera membidik bagian belakang betis kanan dan menarik pelatuknya. Betis lebih lebar dari pergelangan tangan dan kemungkinan Sandra akan tertembak lebih kecil. Tapi sekali lagi Lee Myung yang berteriak. Wei Yang, sang kapten, kehilangan kata-kata. Begitu peluru ditembakkan, Chun Ye-won mengayunkan tubuhnya dan menggunakan Lee Myung sebagai tameng. Lee Myung yang pahanya tertembak merasa seperti akan mati. Apakah dia mengetahui dari mana peluru itu berasal? Sesuatu yang di luar logika terjadi. Bukan suatu kebetulan bahwa orang tak dikenal itu menggunakan Lee Myung sebagai tameng. Wei Yang menggertakkan giginya. Dia tidak tahu asal-usul pemuda itu, tapi dia jelas bukan pendekar murim biasa. Apakah dia adalah seorang ahli dalam murim? Jika seperti ini, dia merasa kasihan pada Lee Myung yang menjadi sandra. Sementara yang lainnya ragu-ragu, Lee Myung berteriak. Pemimpin tim, serang saja. Jangan khawatirkan aku. Karena Lee Myung berteriak seperti itu, Chun Ye-won mengepalkan tangannya lebih erat. Dia tidak dapat berbicara lagi. Namun, sudah diketahui oleh semua tim bahwa Lee Myung siap untuk berkorban. Menembak adalah satu-satunya jawaban saat ini. Tidak diketahui bagaimana pemuda murim ini dapat mendeteksi penembak jitu. Tapi, jika semua penembak jitu menembak sekaligus,
dia tidak akan bisa menggunakannya sebagai perisai lagi. Lim Yong, maafkan kami. Ini mungkin sangat mengecewakan, tapi Anda telah membuat keamanan publik bangga. Dengan tatapan penuh tekad, Wei Yang mencoba memberi isyarat kepada penembak jitu untuk menembak sekaligus. Tapi tiba-tiba tubuh Wei Yang yang hendak memberikan isyarat tiba-tiba melayang dan terseret. Seseorang yang bersembunyi di dalam gedung yang melihat semua kejadian itu menyadari fenomena apa ini. Dia mampu menggunakan telekinesis dengan energi internalnya. Ini energi kekosongan tersembunyi. Itu adalah teknik untuk menggerakkan benda dengan energi murni yang dalam. Hanya orang-orang yang berada di level superior yang mampu melakukan itu. Jadi, orang ini adalah seorang master ahli. Mata orang yang melihat dari balik gedung bersinar dengan kesenangan dan keserakahan. Sementara itu, Wei Yang yang sedang diseret dan sudah sampai ke tempat Jun Ye-won dicekik lehernya. Sekarang Jun Ye-won memiliki perisai kedua. Dengan suara sinis, Jun Ye-won berbicara kepada Wei Yang. Jadi, kau ya pemimpin mereka? Jun Ye-won menyaksikan bagaimana orang ini memberi begitu banyak isyarat tangan. Ketika pemimpinnya ditangkap, anggota tim lainnya menjadi kaku. Hei, tuan pemimpin tim, coba sekarang kirimkan isyarat tangan lagi bagi para penembak jitu itu untuk menembakkan senjata mereka ke sini. Mendengar kata-kata itu, wajah Wei Yang menjadi pucat. Sekarang dia yang menjadi sandera. Dia tidak bisa memerintah penembak jitu sembarangan. Ketika Wei Yang hanya terdiam, bibir Jun Ye-won membentuk senyuman dan dia bertanya pada Lim Yong yang berada di tangan kirinya. Kapan situasinya menjadi terbalik, Tuan? Semua situasi ini terjadi begitu cepat. Pada awalnya, warga sipil yang dari jalan yang cukup sempit bergerak mundur ketika senjata ditembakkan. Orang-orang mundur ke jarak yang aman untuk menonton. Dia menyandra 2 petugas polisi. Bukankah itu malah hanya membuatnya menjadi penjahat besar? Petugas keamanan publik adalah simbol dari pemerintahan Cina dan Jun Ye-won yang mengancam Biro Keamanan Publik. Saat ini seakan-akan dianggap sebagai penjahat besar bagi para warga. Semua orang yang menyaksikan sambil menahan nafas. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan, pemimpin tim? Apakah pemimpin tim tidak dalam bahaya saat ini? Suara kekhawatiran dari para penembak jitu bisa terdengar melalui earphone mereka. Saat ini, tahan dulu. Tahan tembakan kalian. Jadi Pyong, komandan kedua untuk tim Mobile Strike kedua, bingung dengan apa yang harus dilakukan saat ini. Tidak ada yang pernah menduga bahwa pemimpin mereka akan disandra. 30 penembak jitu semuanya membidik satu orang dengan 40 orang di sekelilingnya. Tim penyerang jaga jarak setidaknya 50 meter. Atas perintah So Pyong, tim penyerang di bagian darat melangkah mundur. Itu mereka lakukan agar tidak membiarkan diri mereka tertangkap seperti pemimpin tim mereka. Ini semua bukan yurisdiksi kami. Kita seharusnya memanggil tim kelima. Tim kelima disebut juga sebagai tim serangan seluler khusus. Mereka adalah tim khusus yang diciptakan untuk menghadapi para penjahat yang memiliki kemampuan, termasuk para pendekar Morim. Mereka berada dalam situasi di mana mereka harus membuat permintaan bantuan. Tapi, apa? Pada saat seperti ini, tim kelima sedang sibuk. Kurang lebih 1 jam yang lalu, mereka dikirim untuk operasi yang lain. Pada akhirnya,
situasi ini harus diselesaikan oleh tim ketiga. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan merespon sesuai dengan manual? Tentu saja ada manual tentang apa yang harus dilakukan ketika sekutu disandra. Jika hal itu tidak menguntungkan, manual mengatakan bahwa mengorbankan sekutu untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat. Dibutuhkan tekad yang besar untuk mengeluarkan perintah yang akan mengorbankan pemimpin mereka yang telah bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun. Saat mereka sedang ragu-ragu, Wei Yang yang lehernya berada di tangan Chun Ye-won menenangkan dirinya. Tenang, aku harus tetap tenang. Tidak ada gunanya memprovokasi orang yang sedang menahan hidupnya ini. Dan jika dia tidak bisa membujuk pemuda ini, maka dia akan berakhir dengan peluru yang bersarang di tubuhnya. Memprovokasi orang ini bukanlah keputusan yang bijak, dan sepertinya orang ini memiliki tatapan dingin di matanya, seperti dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut. Jika pemuda ini tetap tenang, maka sepertinya kata-kata bisa sampai padanya. Walaupun kau telah menangkapku yang seorang pemimpin, kau tetap tidak akan bisa mengelak dari seluruh peluru yang datang padamu. Walau dia telah mengatakan itu, Ye-won hanya diam. Wei yang merasa lebih frustasi ketika tidak ada jawaban dari Ye-won. Namun kelemahan tidak bisa ditunjukkan. Kami bukan sandra. Dalam kasus seperti ini, manual mengatakan untuk menembak semuanya. Dia tidak tahu bagaimana orang murim ini akan bereaksi, tapi itu akan menjadi keputusan terakhirnya. Namun, kata-kata tak terduga keluar dari mulut Chun Ye-won. Apakah kau mengatakan ini karena kau mempercayai ke-30 orang itu? Apa? Iya, mereka 30 orang yang membidikku dari kejauhan. Mata Wei Yang melebar. Bagaimana dia bisa tahu jumlah sniper sedetail itu? Tim penyerang di darat ada di dekatnya, jadi jumlah mereka bisa dihitung dengan mudah. Tapi tim penembak jitu, laser menunjuk dari segala arah. Tapi tidak mungkin orang ini bisa tahu berapa banyak penembak jitu yang ada. Siapa sebenarnya orang ini? Bahkan itu mustahil untuk dilakukan bagi seorang pendekar murim. Tapi tidak untuk Chun Ye-won. Augmented reality terbuka. Chun Ye-won yang memiliki mesin nano generasi ke-7 di tubuhnya dapat menggunakan fitur-fitur dari masa depan. Lokasi penembak jitu ditangkap secara akurat oleh augmented reality dan sudut laser juga telah terhitung. Haruskah aku menyingkirkan mereka? Sebenarnya menyelesaikan semua ini adalah mudah bagi Chun Ye-won. Walaupun mereka berpikir bahwa mereka dalam jarak yang aman karena jauh, tapi itu masih dalam jangkauan Chun Ye-won. Tidak sulit bagi Chun Ye-won untuk menghadapi mereka, tapi ada satu hal yang masih menahannya. Ada terlalu banyak orang yang menonton. Bahkan Chun Ye-won, orang yang telah membunuh banyak tanpa ragu-ragu, tidak pernah menempatkan tangannya pada orang yang tidak bersalah, yang tidak menyakitinya. Aku masih tidak yakin sedang berada di mana aku saat ini. Tapi aku tidak bisa menunjukkan kemampuanku kepada mereka, terutama dengan begitu banyak orang yang menonton seperti ini.
Bahkan tanpa menggunakan pedang, dia akan mampu menghindari peluru menggunakan energi internal. Namun, dia masih tidak ingin semua orang tahu kemampuannya.